di tahun baru besok mau apaan? Aku maunya bakar-bakar ikan. Kadang maunya kembang api. Bakar ikan, kembang api. Bakar ikan. Maunya kembang api. Uangnya buat bakar ikan aja, kembang api. Kakak tuh, aku nggak mau kalau kayak gitu. Jangan berdebat, kita kan ditonton nih. Habisnya kakak bilangnya maunya kembang api. Aku kan maunya ikan bakar. Sebentar. Bagaimana kalau kita tanya sama Ustadz aja? Lebih baik kegiatan di tahun baru itu seperti apa? Oke? Yaudah tanya sama Ustadz. Pasti Ustadz setuju sama aku. Bakar ikan? Belum tentu. Tanya sama Ustadz nanti. Nah Ustadz, ini dari tadi kita berdebat nih Ustadz. Gara-gara tahun baru Ustadz, sebentar lagi nih Ustadz, Desember kan? Iya betul. Bakar ikan ya Ustadz? Bakar ikan, tadi dulu tanya dulu. Memang apa sih Ustadz baiknya yang kita lakukan ketika di akhir tahun? Apalagi menjelang detik-detik tuh, biasanya kan dihitung saat. Iya, itu kan? Mundur. 10, 9, 8, pet. Iya. Baiknya seperti apa Ustadz? Iya baik, Odi yang semakin soleh, amin. Kak Danang dan pemirsa BMH TV yang saya banggakan. Fenomena perayaan akhir tahun memang fenomena sosial yang kemudian ditangkap secara jitu oleh para pelaku bisnis. Makanya di bulan Desember ini kan kita banyak melihat tuh spanduk-spanduk, flyer, iklan-iklan menawarkan Happy New Year ya. Betul. Menyambut tahun baru yang sebenarnya disambut nggak disambut, tahun baru insya Allah tetap datang ya. Ya cuman karena di situ ada potensi duit ya, makanya banyak pihak yang berkepentingan mengemasnya, lalu kemudian seakan-akan kita semua kalau tidak merasakan euforianya, tidak mengambil tidak hadir dalam kegembiraannya, kayaknya gimana gitu ya. Kok ada orang di tahun baru malah sembunyi di kamar ya, tidur aja, nggak seru katanya. Nah, pemirsa BMH TV yang saya banggakan, ya itulah tantangannya di akhir tahun ya. Dalam Islam kita mengetahui bahwa merayakan akhir tahun atau perayaan menyambut tahun baru itu secara langsung tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi secara faktual banyak orang yang merayakan tahun baru ya cenderung mubadzir. Bahkan melakukan hal yang tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh, ada mabok-mabokan, seks bebas dan lain sebagainya. Minimal ya di sana sini melakukan hal-hal yang tidak diperlukan. Ya. Tapi tadi saya dapat poin dari Ustaz. Itu bisnis, Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Iya betul. Ya, maka diarahkan dengan di tempat wisata. Itu. Nah baiknya seperti apa, Ustaz? Kalau kita, baiknya gimana ya? Baiknya kita ya, kalau tadi Odi mengatakan bakar ikan, kalau Kak Danang mengatakan kembang api, semua itu kan dibakar ya. Iya betul. Menjelang tahun baru atau menyambut tahun baru ya, bagusnya itu bakar dosa aja ya. Caranya Ustaz? Caranya bagus itu. Ya, caranya adalah bagaimana kita berkontemplasi, bagaimana kita kemudian merenung, menghitung-hitung, menghisap amal kita, muhasabah, ya. Karena jangan sampai kita sibuk-sibuk menyambut tahun baru, tahu-tahu kita nggak sempat bertemu dengan tahun baru, udah keburu mati. Iya, Ustaz. Kan kalau tambah tahun itu berarti tambah umur, Ustaz. Betul. Berarti mendekatkan kematian. Betul. Jadi hakikatnya itu yang cerdas bukan tambah umur, berkurang berkurang umurnya. Jatah hidupnya berkurang. Betul. Nah, makanya daripada Odi ribut sama Kak Danang bakar kembang api atau bakar ikan, udah minta maaf sana. Tuh, dengerin. Odi minta maaf. Kak Danang maafin. Masa gara-gara tahun baru ribut. Tapi kita berdua salah nih, Ustaz. Tapi yang benar kata Ustaz. Pertama, berkontemplasi. Ya, kontemplasi. Muhasabah diri. Mencari hal yang baik. Betul, ya. Okay. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita pun juga bisa menggunakan tahun baru itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan lain. Betul. Misalnya saja kita mabit, di malam tahun baru bersedekah ke BMH TV. Bukan ke BMH Hidayatullah gitu kan. Iya. Atau melakukan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya ya itu lebih layak untuk kita kerjakan menyambut tahun baru. Ya.
Apatah lagi banyak orang yang kemudian gara-gara menyambut tahun baru begadang, Nah, lalu kemudian sholat subuhnya. Kesiangan. Jangankan sholat tahajud, sholat subuh kesiangan. Kenapa? Karena sibuk dengan kegembiraannya, persiapannya, perayaannya, akhirnya tidurnya tengah malam jam 2, jam 3, azan subuh berkumandang, lepas. padahal kegembiraannya itu fata morgana, Ustaz. Betul. Karena kan dikurangin umurnya. Kegembiraan yang sebenarnya tidak ada dasarnya. Iya, ya. betul, betul. Nah, maka Odi, malam tahun baru, Ustadz ingatkan nih, kalau bisa berkontemplasi, bermuhasabah, beribadah, berzikir, beristighfar, ya, sholat tahajud, itulah yang lebih layak kita gunakan untuk kita Bersedekah, lakukan, gitu ya. bersedekah di malam tahun baru. Kan keren tuh, menyambut tahun baru dengan sholat tahajud. Wih, keren tuh kedenang tuh, dengerin. Tadi kan kita yang berantem gara-gara Odi mintanya bakar ikan, kedenang bakar kembang api. Ya udah kita berdua salah. Setuju? Iya, maaf. Kadang maafin. Kalian juga minta maaf ya. Oke. Adiknya Kak Danang. Oke, Sat. Jadi itu yang terpenting ya, Sat. Betul. Ya, teman-teman, yuk kita manfaatkan, kita pergunakan tahun baru ini dengan hal yang positif. Ya, Sat ya. Betul. Muhasabah diri, bermunajat sama Allah, sholat malam, lalu bersedekah, ini lebih baik. Karena kan kita pada dasarnya tahu ya bahwa tahun baru itu mengurangi umur kita. Kita kan semua dikasih umur sama Allah. Ada yang 63 seperti Nabi Muhammad, ada yang 80, ada yang lebih. Dan itu semua ketika bertemu dengan tahun baru, otomatis umurnya sudah berkurang. Yuk kita manfaatkan. Jangan lupa teman-teman, manfaatkan tahun baru ini dengan kebaikan. Insya Allah bersama BMH TV yang cerdas dan menggerakkan, teman-teman akan menjadi semakin baik, semakin cerdas, semakin takwa, dan mau selalu melakukan kebaikan. Khususnya sering-sering bersedekah. Wih, Masya Allah. Karena bersedekah itu kata Pak Ustadz, insya Allah bisa menghapuskan segala dosa. Betul Ustadz? Betul. Oke, kita lanjut lagi dengan tema-tema yang akan datang. Tunggu saja selanjutnya di bulan-bulan yang akan datang, BMH TV Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.